Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Pada subbab pertama yang kita pelajari adalah tentang suhu dan alat pengukur suhu. Sebelumnya saya punya sedikit cerita tentang alat pengukur suhu. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Jadi kalau misalnya saya memasukkan tangan saya di suatu air yang hangat, itu akan berbeda dengan tangan saya masukkan di air yang dingin. Jadi perbedaan kuantitas panas pada suatu benda itu yang dinamakan dengan suhu. Jadi kalau misalnya saya masukkan, terus sebelum itu ada alat yang namanya untuk mengukur suhu, namanya termometer ya. Kan kita nggak bisa mengukur suhu dengan tangan kita. Misalnya saya masukkan tangan pada air 50 derajat, terus tangan saya tiba-tiba, oh ini 50 derajat, ini kan nggak bisa. Itu bukan, karena bukan alat ukur, itu hanya alat angan-angan. Kalau tangan saya masukkan, ternyata 50 derajat itu menurut saya hangat, tapi menurut orang lain itu agak panas gitu. Jadi kan beda. Jadi harus ada alat ukurnya, yaitu termometer. Nah, termometer ada beberapa macam, ada termometer digital sama termometer yang analog. Termometer analog itu biasanya ada dua jenis, dasarnya ada dua jenis, yaitu yang berbahan cair dari alkohol dan berbahan dari isinya itu dari alkohol maupun raksa. Kalau alkohol itu biasanya untuk mengukur panas baik karena alkohol memiliki titik yang tinggi. Kalau yang raksa itu biasanya digunakan untuk mengukur suhu dingin. Jadi misalnya kita mengukur es atau suatu zat yang sangat dingin, itu kita bisa menggunakan termometer yang isinya dari alkohol, dari raksa, karena raksa itu memiliki titik lebur atau titik beku yang titik lebur yang rendah. Minus kan berarti rendah, seperti itu. Akhir-akhir ini di musim COVID kita sering berjumpa dengan alat yang namanya termogan. Termogan itu kan berarti termo suhu, gan itu senjata suhu. Jadi termogan itu dia terbuat dari inframerah. Jadi ini saya share ada sedikit pengetahuan buat kalian supaya nanti tidak terjebak pada situasi yang salah. Nah, jadi ini termogan. Ini kan ada seseorang yang mengukur suhu orang lain dengan menggunakan termogan. Nah, termogannya ini dia kira-kira ini lebih dari 15 cm nih ukurnya. Kira-kira benar atau salah seperti ini? Jadi termogan itu merupakan sinar yang digunakan itu adalah infrared. Infrared itu dia memiliki panjang gelombang yang panjang sehingga frekuensinya rendah. Jadi ini pengukuran suhu yang sangat jauh ini sangat tidak efektif untuk jika kita menggunakan termogan. Jadi penggunaan termogan itu harus pada jarak 3 sampai 5 cm di depan benda yang kita ukur. Misalnya kalau kita mengukur dahi, ya berarti ya dahi kita harus dipepetkan seperti ini. Karena di antara jarak yang ini kan bisa dia mengukur udara di sekitarnya, tidak pada benda yang disasar untuk diukur suhunya seperti itu. Jadi penggunaan termogan itu harus mepet antara 3 sampai 5 cm seperti itu karena menggunakan infrared. Itu. Kemudian informasi yang lainnya adalah kalau menggunakan termogan itu kita harus sering mengganti baterainya, satu. Terus kemudian ada lagi saat orang kan musim COVID nih ya, jadi pada waktu kita mengukur dengan termogan, orang yang normal itu kan suhu tubuhnya adalah 36 sampai 37. 36 sampai 37. Nah, pada saat dia dalam perjalanan, bisa saja dia kena panas. Di saat kita mengukurnya menggunakan termogan, tiba-tiba dia di atas 37, sehingga muncul kecurigaan bahwa dia, orang ini sedang COVID atau apa. Itu jangan seperti itu. Jadi
langkah yang tepat adalah dengan tetap mengukur. Pertama kali datang diukur, kalau misalnya dia suhunya 38 atau lebih dari 37,5, itu kan suruh orang tersebut untuk berdiam diri atau berteduh selama kurang lebih 5-10 menit, kemudian diukur kembali. Kalau misalnya orang itu tetap panas, ya berarti kita bisa mengindikasikan bahwa orang tersebut sedang sakit. Kalau ternyata pas waktu diukur suhunya turun, berarti ya orang tersebut ya sehat, hanya saja mungkin kena panas pada waktu perjalanan. Jadi kita harus sedikit lebih cermat menggunakan termogan. Seperti itu informasi awal. Nah, informasi selanjutnya saya akan cerita tentang konversi suhu. Kalau misalnya kita dulu pada waktu SD, kalian sudah diajarin tentang bagaimana mengkonversi suhu. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kalian mau merubah dari Celcius ke Reaumur, berarti rumusnya adalah 4/5, karena kita tahu perbandingannya kalau Celcius itu adalah 5, Reaumur itu 4, kalau Fahrenheit itu 9. Nah, itu kan 549 Celcius, Reaumur, Fahrenheit, gitu kan. Jadi pada waktu kecil kita sudah diajarin rumus ininya, rumus asalnya ini, rumus jadinya. Jadi kalau dari Celcius diubah ke Reaumur, rumusnya adalah Reaumur dibagi Celcius dikalikan dengan suhu derajat Celciusnya itu berapa. Nah, pada level SMA kita sudah tidak berkecimpung pada rumus ini. Jadi kita harus cari tahu dari mana sih sebenarnya rumus ini berasal, gitu. Jadi karena termometer itu kita bisa membuat termometer sendiri. Jadi nanti muncul termometer termometer Yuko misalnya. Saya membuat termometer dengan titik lebur dari pengukuran suatu dari zat, misalnya apa ya, titik lebur yang saya ukur bukan dari air kan. Kalau kebanyakan termometer itu kan diukur dari titik lebur air. Saya mengukur dari titik lebur magma misalnya, atau titik didihnya magma gitu. Jadi bisa juga kita buat. Nah, ada berbagai macam termometer. Ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan ada lagi nanti termometer yang tidak kita ketahui atau kita buat sendiri. Itu namanya kita biasa disebut dengan termometer X biasanya. Oke, kita akan cari tahu rumus-rumus ini dari mana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alat ukur termometer, alat ukur suhu. Ya, di papan sudah ada beberapa jenis termometer. Ada beberapa jenis termometer. Di sini ada termometer X, termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Di sini yang paling atas saya tulis ini ada titik-titik. Jadi apa ya, titik-titiknya dari titik tertingginya dari termometer, kemudian ada titik bukunya, titik terendahnya saya tulis apa ya? Rendahnya. Ini saya tulis di bawah. Ini T atas. Di atas. Titik atasnya sama titik rendahnya, titik ukurnya, atas ukurnya. Nah, di sini kita tulis derajat X, derajat C, derajat R, derajat F sama Kelvin. Nah, jadi kita misalnya mau mengkonversi dari termometer C ke termometer R, berarti kita menggunakan dua ini aja. Yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah berapa besar titik bebunya, terus kemudian titik bawahnya sama titik atasnya dari masing-masing termometer. Kita tulis dulu. Kalau Celcius berarti titik terendahnya adalah 0 derajat. Ini adalah 0 derajat. Yang di sini adalah 100 derajat. Kalau yang Reaumur sama 0 derajat, berarti Reaumurnya di sini adalah 80 derajat. Kemudian ada Fahrenheit. Fahrenheit itu titik terendahnya adalah 32 derajat. Titik atasnya adalah 212 derajat. Kalau Kelvin adalah 273 derajat. 273, ini adalah 373. Oke. Kalau yang termometer X, berarti ini saya tulis
titik atas X. Di sini ada titik bawah X. Kalau ada X nanti ada termometer Y dan lain-lain sebagainya, silakan. Nanti tergantung dari pengembangan soalnya. Nah, langkahnya adalah kita memiliki yang namanya titik atas sama titik bawah. Jadi kita kurangkan dulu antara titik atas sama titik bawah. Jadi cara melafalnya adalah atas kurangi rendah, kemudian sedang kurangi rendah. Atas kurangi rendah dibagi tengah atau sedang kurangi rendah. Ini adalah persamaan dasar dari bagaimana cara kita menentukan persamaan dari termometer. Oke, sekarang kita jabarkan. Kita jabarkan rumusnya. Sebelah sini kelihatan? Ya, dari termometer X, berarti ada atasnya adalah 0 derajat X, T A X min T A X min T B X per T per derajat X min T BX. Kemudian sama untuk yang Celsius otomatis dia dari atas kan, atas kurangi bawah, 100 dikurangi 0, 100 dikurangi 0 per derajat C dikurangi 0 gitu. Ini nanti langsung ikutin aja. Yang reaction berarti 80 dikurangi 0 per derajat R dikurangi 0. Yang Fahrenheit juga 212 dikurangi 32 per derajat F dikurangi 32. Kalau yang Kelvin berarti 373 kurangi 273 per K dikurangi 273. Oke, ini adalah persamaan dasarnya. Jadi, kalau misalnya kita mau mencari hubungannya antara C dengan R, ya sudah, kita menggunakan perbandingan C dengan R. Ini C dengan R. Oke, misalnya saya mau merubah 50 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur. Berarti kan kita menggunakan persamaan ini dengan ini. Kalau kita sederhanakan, oh ini saya sederhanakan dulu aja. Saya sederhanakan dulu. Jadi adalah 100 per derajat C sama dengan 80 per derajat R sama dengan 180 per derajat F min 32 sama dengan 100 per K min 273. Ini adalah T AX min T BX per derajat X min T BX. Itu contohnya. Nanti kalau tidak jelas saya fotokan. Contohnya adalah ini. Contohnya misalnya saya mau merubah 50 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur ya? Jadi kita menggunakan Celcius sama Reaumur. Cukup dua ini aja. Gunakan ini. Nah, sudah. Berarti ini kan punyanya C 100 per derajat T-nya ada 50 sama dengan 80 per derajat R. Coret. Jadi derajat R itu sama dengan 8 kali 40 derajat R. Gitu. Jadi asalnya rumus, tadi kan kalau misalnya ada rumusnya yang waktu SD itu kita mau 50 derajat C itu berapa derajat R kan langsung dijadikan 4
per 5 R dibagi C kali derajat C-nya. 4 per 5 kali 50, jadinya adalah 40 derajat R. Nah, itu kan. Tapi kan kita sudah bahasnya tidak sampai hanya termometer C dan R. Nanti ada termometer X. Tuh. Jadi yang penting cara ngafalnya adalah atas ini, perhatikan ini, atas dikurangi bawah atau rendah, kemudian tengah yang dicari dikurangi dengan yang paling rendah, seperti itu. Silakan diamati terlebih dahulu. Demikian belajar suhu dan termometer kita pada kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.